tentang pemaknaan, terus juga dilanjutkan dengan bagaimana pandangan kita yang hadir di sini tentang teater suara. Mau dikuliti, mau dibantai malam ini juga, atau mau dikritik habis-habisan, mungkin diberi ruang untuk teman-teman untuk bisa memberikan pendapatnya tentang teater suara itu sendiri dengan pemantas yang tadi. Mungkin begitu Bang Fred. Ya. Ada yang mau berpendapat? Mau omong? Todong. Iya, perlu ditodong. Bungkor mungkin. Kita beri kesempatan Bungkor untuk bisa sedikit berpendapat tentang perjalanan teater atau tentang teater tadi sendiri. Ya betul, ini aktor monolog. Bungkor silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu apakah saya ini pantas atau tidak. Tadi ketika Fred menyebut bahwa kita ini semua ada seniman semua, ini yang ada di samping dan kita dulu ini seni apa? Saya bilang kita dulu ini seni kencing saja. Tapi saya sendiri penikmat teater dan saya mungkin bisa mendapat sedikit cerita dari kawan-kawan yang berteater. Apa kesulitan yang paling dirasakan dalam berteater? Mungkin juga menjadi pembelajaran. Kesulitan apa yang paling dirasakan dalam grup yang enak dinikmati? Nah, pertanyaannya adalah kesulitan apa yang paling besar dirasakan dalam berteater, mulai dari pelatihan sampai pada pementasan. Artinya kita belajar dari jejak langkah apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah dari aspek melihat sementara bahwa komunitas Lembata ini bukan komunitas penikmat teater, belum sampai pada level itu. Nah, ketika orang menonton teater, mungkin di benak mereka adalah sama dengan drama, sama dengan acara yang lainnya, sehingga bagaimana dia menarik makna-makna yang tersirat di dalam berteater itu untuk apa nilai positif yang mau dibangun dalam dirinya. Kalau teater kemudian menjadi sebuah pembelajaran dalam tata kelola kehidupan. Nah, ini yang juga menjadi penting. Nah, teater suara sudah menjadi pemicu terhadap ini. Nah, kalau dia menjadi pemicu, maka mesti ada event-event yang berkesinambungan untuk kembali membangun kesadaran baru. Bagaimana kalau di tahun ini para penikmat teater mungkin bisa dihitung dengan angka jumlah sekian. Nah, bagaimana meningkatkan volume para penikmat? Maka salah satu solusinya adalah peningkatan properti eventnya, sehingga bisa membangun kesadaran para penikmat. Kalau kita mau memberikan efek pembelajaran kepada masyarakat bahwa teater itu tidak sekedar seni yang tampilan kayak orang gila, tetapi sesungguhnya ada makna-makna dan pembelajaran tersirat maupun tersurat. Ya, sehingga mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bungkor. Sebelum kita lanjut, Bartes. Bartes kok jangan dulu saja. Bartes ini ikut pentas sejak SD. Sekarang saya SMP ini, betul ya? Jadi sekarang malah jadi penulis naskah ini Bartes. Dia sudah tulis naskah dan pentas di hadapan uskup. Iya. Iya, dan Bartes kok cerita dulu. Kira-kira ketika awal tuh kau rasa sulitnya apa gitu? Enggak, kau mau tahu, kau mau tahu. Cerita saja. Cerita saja. Oh, ini ya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Salam anak-anak seni. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya Vidi Maging mewakili anak-anak dari teater suara. Seperti yang tadi pertama dijelaskan oleh Bapak Haris bahwasanya KOPA adalah buah dari hasil pencapaian teater suara dan melahirkan kami.
di kampung. Jadi menyambung dari sebelumnya, saya belum bisa menjawab kesulitan-kesulitan. Saya hanya mau menyampaikan sedikit saran dan masukan saya. Seperti yang dikatakan Bapak pertama tadi, bahwasanya di Lembata ini masih kurang atau masih minimnya penikmat-penikmat teater. Menarik dari peristiwa tersebut, perlu adanya satu gerakan ataupun peristiwa untuk bisa merangkul semua oknum-oknum di Lembata, terkhususnya anak muda, untuk bisa merepresentasikan atau mengungkapkan seni yang terpendam dalam dirinya. Maka saya mau menyampaikan saran kepada Teater Suara untuk bisa menciptakan satu naskah, ataupun untuk kedepannya ketika ini melakukan pementasan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, perlu adanya riset dan juga pemaknaan yang disampaikan tuh lebih realistis, supaya orang-orang atau penikmat itu bisa menangkapnya secara langsung tuh Kak. Supaya nanti mereka jangan keliru untuk bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan. Dari moto teater Suara sendiri, bahwasanya kami datang bukan untuk nama besar, tapi kami datang untuk sebuah pesan. Jadi ketika mereka datang untuk menonton pementasan teater itu, pesan untuk mereka refleksikan dan bisa mengekspresikan dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa juga, sehingga tidak terkesan bahwa datang nonton lalu pulang begitu, supaya adanya berkembang biaknya penikmat seni di Lembata. Kalau saya mau menjawab yang tadi Bapak tanyakan, bahwa kesulitan apa yang dirasakan dalam pementasan teater, mungkin saya juga sering ataupun sudah lama mengikuti kegiatan-kegiatan seni, khususnya di teater tuh. Sebenarnya hal yang paling mendasar itu adalah menjaga kepercayaan orang lain. Di sini saya merasakan sendiri bersama semua teman-teman teater, semua teman-teman Teater Suara dan juga di Tukopa, itu tuh menjaga kepercayaan orang tuh sangat susah juga. Salah satunya adalah waktu. Karena ketika kita ingin melakukan satu kegiatan latihan tuh, untuk bisa meminta izin kepada orang tua tuh, kita perlu bertanggung jawab untuk waktu. Karena memang kita berpikir dengan teman-teman perempuan, karena perempuan itu mempunyai kesibukan di rumah kan masing-masing, lebih mereka tuh monotonnya kerja lebih banyak. Karena memang bukan kita berbicara kodrat sih sebenarnya, tapi karena memang hukum budaya kita ya patriarki begitulah. Jadi perempuan tuh ditempatkan yang kerja berat begitu. Jadi hal yang paling mendasar itu menjaga kepercayaan dan juga koordinasi juga sangat penting, sangat menjadi masalah yang besar dalam manajemen dalam satu kegiatan. Jadi ketika kita koordinasi itu ada kesulitan mungkin setiap pribadi itu punya sifat segala berbeda-beda. Jadi ketika satu orang ditunjuk sebagai koordinator tuh, itu menjadi satu tugas atau tanggung jawab yang sangat berat, karena dia harus mengepalai semua sifat-sifat yang berbeda-beda. Itu juga, dan juga pengorbanan. Yang berikut pengorbanan ini juga sering menjadi masalah yang sangat besar, karena memang ketika kita ingin melangsungkan satu pementasan itu, nanti ketika orang berbicara tentang pengorbanan itu, pasti ada pihak-pihak lain yang menentang itu, karena memang secara tidak langsung mereka juga mempunyai pengorbanan. Jadi ketika kami sering evaluasi, ketika sudah melangsungkan satu kegiatan, ketika kami evaluasi itu, pengorbanan itu kami mencoba untuk melepaskan ataupun mengurangi dalam evaluasi. Karena ketika satu orang berbicara pengorbanan itu akan menjadi masalah lain, akan menimbulkan iri hati atau cemburu. Karena kita tidak sadar bahwa ketika kita pementasan itu ada oknum tertentu yang mempunyai imbas atau mempunyai pengorbanan di dalam satu pementasan. Dan juga masalah yang menjadi satu masalah yang sangat penting adalah uang. Karena memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang gitu. Jadi ketika kita melakukan uang tuh menjadi satu problem yang sangat mendasar tuh. Jadi di sini kami bersyukur punya moderator Bapak Haris dan juga Pak Fred, dan itu tuh uang tuh ya nanti kita kembali lagi kepada bagaimana kita pengorbanan gitu. Jadi uang juga menjadi masalah yang besar Bapak. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya saya
Minta maaf dan terima kasih. Oke, Pak Fred, Vidi ini terlahir dari teater suara dan berkembang dari teater suara dan juga punya andil besar di Kopa. Jadi ada keluhan-keluhan semacam ini kadang-kadang kalau sampai mentok biasanya lari ke Pak Fred itu biasanya. Kalau sudah mentok. Mungkin belum kenal Vidi. Vidi ini satu orang lembata yang berhasil tembus Pampres, tapi berhasil dan direspon publik secara baik. Saya juga tidak buat apa, baru saya tidak tahu isi surat, tapi belum cari tahu isi surat sampai nyari hanya Vidi yang tahu. Dan saya tidak ingin cari tahu karena itulah ekspresi kebebasan yang dimaknai oleh teman-teman penghuni teater suara. Saya kira itu sekilas cerita tentang Vidi. Di sebelah mungkin ada yang mau komentar. Mbak Fred, mungkin saya minta teman Nia, saya panggil temannya, untuk memberikan komentar tentang teater suara atau juga memberikan tanggapan tentang pementasan perdama yang tadi kita lihat. Mungkin dari sisi perspektif seni yang saudari Nia ini seorang lulusan dari ISI, dari seni pertunjukan. Mungkin dia lebih banyak paham tentang teater dan seni pertunjukan. Mungkin saya persilakan untuk temannya. Oke, silakan. Atau di sini dulu. Malam baik semuanya. Saya di sini saya tidak memberikan komentar tentang fenomena sosial, tetapi saya hanya menyampaikan 1-2 motivasi untuk adik-adik teater suara. Yang pertama, saya kutip dari sambutan Ketua Teater Suara, Ade Afni. Ada 3. Yang pertama pemula, kedua masih banyak belajar, dan yang ketiga kesadaran. Pemula, masih banyak belajar, dan kesadaran. Saya mengikuti gerakan teater suara ini 2021 kemarin ketika saya penelitian, saya diminta oleh Kakak Mundo untuk bantu di 13 frame. Kemudian ada satu hal yang sampai sekarang dan sampai detik ini masih saya rasakan, yaitu soal bagaimana disiplin terhadap waktu. Saya bicara melihat dari kacamata seorang orang yang ya sedikit paham tentang seni, sedikit saja, hanya memahami sedikit. Banyak sulit. Yang pertama, waktu itu sangat dihargai. Ketika lagi syuting, itu saya cukup marah, tetapi di dalam hati saja, karena saya masih paham terhadap adik-adik yang masih pemula, masih perlu banyak belajar. Waktu itu sangat penting untuk kami sendiri. Ketika di surat itu disampaikan jam 6 tepat akan diadakan bincang-bincang teater suara. Tadi saya dan teman saya sebelum jam 6 kami sudah di sini. Karena kami diajarkan untuk bagaimana kita menghargai waktu. Itu yang pertama. Saya juga sampaikan ini di adik Rinto juga. Rinto, sudah jam seperti ini belum mulai. Kakak tunggu sebentar lagi. Terus saya bilang, tunggu yang ini bagaimana lagi? Maksudnya bukan saya marah, tapi saya memberikan pelajaran begitu. Dari apa yang saya dapat, saya kasih ke adik-adik. Itu yang saya cukup rasakan dari 2021 sampai sekarang 2022 di malam ini. Soal bagaimana menghargai, memanage waktu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak belajar. Untuk adik-adik, tadi Ade Afni ada bilang, dari Bapak Aris ada bilang, yang bikin naskah itu Rinto dan Yoman. Mungkin dari adik-adik yang lain bisa buat naskah. Dengan cara apa? Yang kami belajar dramaturgi 5M, formula dramaturgi. Yang pertama kita harus menghayal dulu. Untuk menghasilkan sebuah naskah, kita menghayal. Entah itu di dalam kamar mandi, di mana saja, sambil mengopi, sambil rokok.
Yang penting kita menghayal. Menghayal sama halnya dengan mengeksplorasi. Kita menggali. Kalau kita tidak menggali, kita tidak mengeksplorasi itu, kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tetapi untuk itu saya salut sekali dengan adik-adik teater suara. Mereka punya penampilan luar biasa. Dari sesuatu yang sederhana, mereka bisa menampilkan karya yang luar biasa dan kita perlu apresiasi itu. Yang kedua, setelah kita menghayal, kita menuliskan secara garis besar, coret-moret saja. Ini untuk adik-adik ya, adik-adik teater suara yang ingin buat naskah. Jadi ketika Rinto dan Yoman sudah ada di seminari, kalianlah yang bikin naskah itu. Jangan tunggu Rinto dan Yoman pulang dari seminari, bawa naskah 2-3 lembar baru kalian mulai pentas, mulai latihan. Tapi kalau boleh itu dari kalian sendiri. Yang ketiga, memainkan. Sebelum kalian menampilkan itu ke khalayak umum, kalian harus menampilkan itu di depan teman-teman kalian sendiri. Supaya apa? Kalian dapat koreksi dulu dari teman-teman, kemudian kalian dari koreksi itu kalian menyempurnakan, dan setelah itu baru menyaksikan. Yang orang sebut, inilah penampilan teater suara, selamat menyaksikan. Itu. Dan yang berikut, saya lihat tadi sudah sangat bagus. Cuman hanya satu, saya lihat dari segi lighting. Ceritanya bagus sekali. Hanya permainan lightingnya kurang. Oke, saya paham kita di sini mungkin masih kurang lighting. Tapi pembelajaran untuk adik-adik ke depan, misalnya ada naskah baru, bisa bermain di lighting. Kalau untuk suasana mencekam, jangan gunakan lampu yang ini putih seperti ini. Itu nanti kayak patah. Nanti cerita yang bagus tidak menjadi lebih bagus, tapi orang melihat itu patah. Tadi saya lihat dari yang ditampilkan tadi. Dan kalau bisa, kalau punya karya-karya yang seperti itu, sebelum tampil atau sebelum kalian buat video, kalian harus pikir dulu, di scan ini harus gunakan lighting apa, warnanya apa. Itu harus ingat, itu penting tuh. Itu yang membuat film itu semakin bagus, teater itu semakin bagus. Kalau dari segi suara, dari segi olah vokal, olah tubuh sudah bagus sekali. Cuman hanya satu, ya kita di sini seperti ini keadaannya, jadi ya paham-paham tentang lighting. Dan yang berikut, sebenarnya masih banyak sih Bapak Haris. Yang berikut terkait dengan kostum. Ini saya tidak, ini cuma memberikan saran atau masukan saja ya untuk adik-adik ke depannya. Kostum. Harus memikirkan kostum baik-baik. Jangan di dalam satu naskah itu semuanya menggunakan kostum yang sama. Kalau orang yang bisa melihat dari segi kacamatanya seorang seniman, itu mereka mungkin langsung set langsung dapat. Tapi kalau mungkin orang awam biasa, ya mereka seperti itulah. Ika, bantu teman-teman ketika bikin karya, naskahnya sudah jadi. Ingat, yang kita tampil itu bukan soal suara, bukan soal olah tubuh, bukan soal bagusnya. Tapi yang hal-hal di belakang teknik kecil yang lain itu harus diperhatikan. Kostum, rias busana. Dan yang paling penting dan yang paling utama, itu tuh disiplin waktu. Saya ambil lagi dari adik Vidi tadi, menjaga kepercayaan orang soal waktu. Ya tuh Vidi, soal waktu. Karena itu yang kakak rasakan dari 2021 sampai malam ini. Itu.
kita berorganisasi, apalagi teater suara, kalau orang seni itu keras, itu disiplin dengan waktu. Orang tidak ada, penonton tidak ada, jam itu mulai, tidak bisa tunggu. Entah mau yang nonton hanya kursi-kursi nonton, oke, fine, itu kursi yang nonton. Ya, itu hal kecil. Yang kedua, kalau kita sudah masuk di dalam sebuah organisasi atau komunitas, tidak bisa bilang saya tidak bisa hari ini karena saya ada kegiatan ini, saya orang tua tidak bisa karena begini. Tidak bisa. Kalau engkau sudah memilih untuk masuk di komunitas itu, berarti semua engkau punya organ tubuh ada di komunitas itu. Tidak bisa bilang saya tidak bisa hadir begini. Kalau kita sudah masuk, berarti sudah harus punya komitmen dan tanggung jawab serta disiplin sampai kegiatan itu selesai atau sampai komunitas itu bubar. Hanya itu saja yang dari saya. Minta maaf kalau ada salah kata. Adik-adik teater suara tetap berproses, tetap produktif, kreatif, seinovatif mungkin. Terima kasih. Terima kasih untuk bisa dipanggil teman Nia ya. Memang teman Nia sedang membuat sebenarnya kritikan pedas, tapi dia kemas dengan sangat santun. Hal-hal yang disampaikan oleh Kakak Nia itu adalah sebuah pandangan dia dari sisi seni yang dia belajar di ISI. Mungkin begitu Pak Fred. Iya, saya mungkin cerita dulu bagaimana lighting dan lighting terutama. Memang teman-teman penulis naskah Rinto dan siapa? Yoman. Mereka basicnya pada belajar pada Romo Ino. Romo Ino ini Inoisme sangat kuat. Jadi simbol yang muncul itu pada api. Api. Jadi kekuatan pencahayaan mereka itu api. Ketika masuk ke Loleba, saya ganti dengan lampu. Ini masih kosong. Dengan referensi lampu yang sangat terbatas. Di Loleba ini lampu bisa dihitung, punya saya dan punya Om Karel. Yang lain itu lampu pesta. Jadi itu juga kami cuma punya parlet, lampu par, dan untuk sebuah pementasan. Tadi kita pentas pertama itu kami juga bingung bagaimana lampu ini ceritanya, bagaimana kita tahu ceritanya apa. Jadi kita mengendalikan lighting tanpa mengerti cerita. Jadi itu sampai kau dulu di sini semua ini warna apa. Jadi rubrama gitu, jadi begitu ceritanya. Rubrama saja. Sementara dia juga lampu itu untuk apa? Pokoknya terang saja. Tidak bisa begitu. Akhirnya saya mengajak ini Bung Aldino dan Delos. Saya bilang dua orang ini saya kira bisa menjelaskan tentang lampu secara baik. Datanglah Delos dengan Aldino. Delos bawaannya bertemu dengan adik-adik, dia sudah tua berapa gelas dulu, baru dulu ceritanya. Bagaimana ajak orang yang datang diskusi dia supaya. Saya bilang yang kamu dengar dia punya pikiran, bukan kamu lihat dia punya periai. Tidak pusing dengan dia minum atau belum, tetapi dia pasti kasih keluar ilmu yang baik. Dan jelas kalau sudah minum semuanya bisa tumpah gitu, semua keluar ilmunya. Dan Aldino ini satu orang yang sangat menurut saya sangat rigid untuk memperhatikan lampu. Ketika shoot di mana, di videonya filmnya 13 frame apa ya, yang di apa sana, di hutan-hutan sana, Jiwa Merdeka ya, syuting. Mereka datang bilang minta lampu. Untuk apa? Syuting. Butuh lampu apa? Pokoknya ada lampu. Oh, tidak bisa begitu. Saya telepon mundur. Kau butuh lampu untuk apa? Begini apa? Dia cerita jalan ceritanya. Oke, kalau kita bawa full lampu. Saya bilang pokoknya kau pasang lampu ini, mereka syuting di dalam hutan-hutan sana itu. Bagaimana cahaya, atur jaraknya sehingga pencahayaannya bisa bagus.
Tapi ya Aldino datang kemudian. Datang dia tiap usaha, bagaimana dong pasang lampu begini? Kau atur situ saja. Jadi begitulah kita berproses ini, berkolaborasi dengan berbagai tim 13 Frame, Sinias ini Aldino dan lain-lain dari teater suara. Begitulah bagaimana mengenal lampu, lighting, mengenal lighting. Jadi agak proses yang mungkin syukur kalau Ina ada di sini bisa menetap dan bisa membantu kita juga untuk adik-adik bisa ke depan bisa lebih baik. Mereka juga banyak cerita kalau berdebat dengan tamatan isi. Malam ini baru tahu kalau ini ibu. Bila ada tamatan isi bapak ini sembunyi. Saya bilang inilah cara pandang. Kamu belajar teater dari Romino dan dia sekolah yang belajar teater. Jadi bukan belajar pentas, belajar ilmunya. Timbalah dari orang yang sekolah itu bisa berbagi dan sekarang sudah ada Ika yang ikut ke sana ya mudah-mudahan bisa berbagi dengan kita. Ada lagi ada Al-HRF yang juga diisi juga, mudah-mudahan nanti pulang bisa berbagi, makin banyak orang makin baik. Mestinya malam ini kita live Zoom yang Rito sudah hubungi Reu Sil di Lartuka, Gembul di Cahe dan beberapa teman lagi yang sempat dihubungi tapi sinyalnya tidak bagus, jadi akhirnya kita sendiri yang baku omong di antara kita. Baik, saya kira ini masukan yang baik untuk kita semua. Dan memang di teater suara itu syukurnya bahwa ada anggotanya seminari. Di seminari karena ada pelajaran dramaturgi, jadi olah gerak tubuh mereka sudah punya sesuatu yang lebih agak lebih lah. Sehingga ketika berbagi penyakitnya kita orang leba, semangatnya kalau mau pentas baru latihan, persiapan untuk pembentukan fisik agar menjadi seorang teatrikal itu agak setengah mati. Jelos itu latih mereka 2 minggu saja dia bilang itu mereka mau latih atau mau buat apa? Saya bilang pokoknya kau latih saya mereka itu. Nah itulah prosesnya Ina. Mudah-mudahan saudara Ina ini bisa ada waktu sesekali bareng teman-teman, bareng adik-adik untuk berbagi dan bagaimana olah gerak dan olah suara. Saya kira itu. Kita lanjutkan lagi ya. Mungkin ada yang masih mau. Mungkin Bang Aldino. Oh ya Aldino. Mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan tentang perjalanan atau menyangkut tentang lighting. Mungkin ada pelajaran tentang lighting untuk. Ya, Aldino kecil ngomong dulu. Oke. Supaya semua bisa lihat. Rambut baru, Bu. Kita tepuk tangan untuk Aldino dulu. Ini muda, Bu. Coba gini, Bos. Tuhan mati. Oke, malam baik untuk kita semua. Malam baik. Saya minta maaf untuk pelaksana frater semua yang datang terlambat. Ini agak marah sih kan juga terlambat ya. Karena masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Tadi saya tidak sempat bahas apa jadi saya Tidak memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah pementasan dengan menggunakan lighting. Oke, baik. Soal pementasan ini nih saya terus terang memang kalau teater dengan sinema kan memang tidak bergeser jauh, sama sih dia punya ininya sama, hanya kerja lebih berat jelas di kami karena kami harus melewati pos produksi yang cukup melelahkan. Kalau soal lighting dari seperti tadi ini Abi bilang tadi itu dia lighting sendiri itu jadi sesuatu yang apa istilahnya krusial juga dalam pementasan tuh. Sederhananya begini saya, kalau kita bicara soal lighting tuh, saya pernah di waktu pemutaran Jiwa Merdeka kan saya pernah bilang kita bicara lighting itu ada 2 hal yang fungsi lighting itu tuh. Yang pertama adalah menjelaskan bentuk. Jadi kita tidak bisa lihat apa-apa di sini kalau tidak ada cahaya. Karena ada cahaya maka kita melihat bentuk gitar, bentuk segala macam, menjelaskan suasana. Kalau di dalam itu yang sepemahaman saya tentang sinematografi juga belajar teater dari teman-teman teater waktu zaman kuliah. Saya bukan orang teater. Saya sering terlibat dengan teman-teman teater sebagai dokumentasinya saja. Jadi itu fungsi utama dari lighting adalah menjelaskan cahaya dan menjelaskan suasana. Jadi misalnya
suasananya horor ya warnanya pasti horor. Apa tuh horor? Mungkin biru atau kuning, tergantung dari sutradara atau para teatrikalnya itu saja. Itu saja yang soal lighting, Pur. Sisanya itu tinggal apa teman-teman dari teater yang misalnya memang dia fokusnya ke lighting man, ya dia cari tahu tentang lighting itu, hanya bisa dioprek sedemikian rupa atau artificial lighting ini seperti apa, saya utamanya bagaimana itu. Tidak hanya sekedar asal terang gambar ada, tetapi ada sesuatu yang bisa diceritakan di situ. Kalau yang saya mau tanggap soal teater suara ini, saya lebih tekankan ke lahirkanlah banyak-banyak aktor lah. Kami di sinematografi justru cukup sulit untuk mendapatkan aktor yang bentuk jatuhnya ya orang-orang yang sama saja, ya bisa masih bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman dari teater kalau memang sering latihan, meskipun tidak harus pakai naskah yang besar ya, pentas-pentas kecil, paling tidak itu jadi motivasi untuk terus belajar di keaktoran. Juga teman-teman lain yang misalnya di artistik, di tata cahaya, wardrobe, makeup segala macam, ya tidak hanya sekedar untuk makeup ini sudah jadi, tapi pahami naskah baik-baik, apa sih yang mau dihadirkan dalam cerita ini. Seperti itu. Bisa, Bos. Oke, kita tepuk tangan untuk Bang Aldino, seorang sinias dari Lembata. Baru-baru filmnya berjudul Kirubaki menembus 4 besar nasional. Internasional maaf ya. 4 besar internasional yang diselenggarakan di Kalimantan. Ya, saya kira cari itu apa tuh istilah wardrobe. Ini di teater suara tidak ada. Mau pentas, kau mau pakai bedak, tidak, kau pokoknya pentas. Intinya kalau badan isi minyak, supaya apa, kotoran gampang lepas. Jadi begitu selesai mandi cepat bersihkan minyaknya terlepas. Tujuannya itu saja. Kepentingannya lain-lain orang tidak pusing kalau di teater suara. Malam ini kita belajar, kita dapat ilmunya ini malam ini, bahwa ternyata make up juga penting. Ini bagaimana kita mau taruh bedak, muka data sudah parah ya. jadi itu ya, sungguh ini sudah ada satu tambahan ilmuwan yang punya pengetahuan untuk teater, ya bisa membantu kami juga di teater suara untuk melengkapi begitu ya. Kopa. Saya kira berikut Ada lagi Bung dari IML. Bung Fred, mungkin satu saya coba menarik sedikit Oh ya, apa yang disampaikan antara lighting dengan yang disampaikan oleh Nia tadi. Mungkin salah satu kebutuhan adalah teater suara ini mau hanya untuk tahun ini atau 25 tahun lagi. Artinya bahwa kalau dia dalam jangka panjang, maka mesti ada pembagian peran untuk membackup secara utuh. Nah, kalau saat ini untuk masih ada Fred untuk membackupnya. Nah, artinya faktor eksternal lah yang dibutuhkan. Nah, bagaimana teater suara ini membackup dirinya sendiri? Artinya dalam jangka panjang mesti mengkapasitas diri. Nah, di teater mesti bagi kelompok mana yang menjadi aktor utama dan mana yang bergerak di eksternal untuk lightingnya dan segala macam. Sehingga kemudian dan jangka panjang mereka mengkapasitas diri. Artinya bahwa target di tahun sekian ini betul seluruh kebutuhan itu di backup habis oleh teater suara. Sehingga kecil kemungkinan pihak eksternal yang terlibat. Begitu maksudnya. Nah, memang benar Bung Kor. Ini sebuah masukan yang sangat menarik karena di dalam teater suara itu masih belajar tentang bagaimana berakting, bagaimana mengeksplor kemampuan beraktingnya, sehingga nanti terlupakan ada hal yang semacam dikatakan oleh Bung Aldino tentang wardrobe, tentang tata rias, tata busana itu memang, dan apalagi tentang lighting. Memang selama ini seperti dikatakan Bung Fred lebih banyak membackup untuk lighting dan beberapa seperti tadi kalau buntu Bung Fred tinggal telepon saja, oh, tolong sumbang sini, sumbang anak-anak dulu.
Dan itu biasa dilakukan karena memang kita masih bertumbuh pada Bung Fred. Tapi menarik untuk ke depan teater suara harus bisa mandiri. Dalam arti secara timnya itu harus bisa mandiri. Jadi pembagian tugas divisi mungkin mereka melakukan divisi-divisi, mungkin divisi lighting, divisi wardrobe, divisi yang lainnya untuk memperkuat tim di belakang layar untuk sebuah pertunjukan teater. Mungkin begitu, Bung Fred. Ya, saya ingat kita pentas di Bukit Cinta. Saya datangkan lighting dari luar Duka, teman-teman yang menangani teater Nara, pentas di tim. Saya panggil dia datang, kau urus lighting ini anak-anak pentas. Wih, bayar berapa? Saya bilang, ini anak-anak uang tidak ada aja, kau pokoknya kau atur itu lampu. Wih, main komando begini. Datang dia pertanyaan dia pertama, tesnya mana? Wih, sabar sekali mereka dulu. Panggil datang, tesnya tidak ada. Yang ada ini hanya buraman dan mereka latih dan siap pentas. Jadi cerita segala macam, saya bilang pokoknya kau dengar cerita dan kau buat saja. Begitu dia main lampu, ternyata begitu main lampu. Ya, bagaimana mati hidup mati gitu, dan dikaitkan dengan suara. Nah, syukurnya bahwa soundman Om Karel ini standby. Begitu pentas teater suara, Om Karel turun lapangan. Datang kami juga bisa berkelahi juga. Dia bilang pakai mic begini saja. Saya bilang butuh earphone. Tidak perlu pakai begini, mereka kan suaranya besar, jadi begini-begini, berkelahi. Tapi ternyata tidak sia-sia ditinggal di Bali lama yang ikut pementasan dan iya, sangat membantu kami pementasan di teater suara. Jadi tanpa Om Karel rasanya bahwa kita pentas orang tidak tahu apa-apa nih. Oh iya, masih ada, ini Bunyi kan? Oh, bunyi. thank you. Baik, malam baik untuk kita semua. Pertama saya mau bilang bahwa saya tidak sepakat dengan Kak Akor. Ya. Bahwa teater seni tidak harus menyiapkan semuanya. Ekosistem ini harus dibangun sehingga Om Karel dulu bisa hidup. Iya, mungkin ada juga yang akan membuat sebuah usaha lighting. Dan ini kan harus dibangun dan orang masing-masing akan membaca apa nama potensi ini. Kalau teater suara akan jalan, tentu yang lain akan terlibat di dalamnya, termasuk dengan dokumentasi. Jadi ekosistem ini yang harus dibangun. Karena itu tidak perlu teater suara dia cukup fokus dengan seninya, dia cukup fokus dengan berteaternya. Sementara industri-industri lain itu sebagai pendukung dari sebuah event seni itu sudah dibangun dari sekarang. Karena itu sekali lagi saya mau bilang bahwa saya tidak sepakat. Kalau tidak nanti semua orang tidak akan hidup, hanya satu orang saja yang hidup. Lalu yang kedua tentang teater suara ini kan namanya suara, begitu kan mestinya dia harus bersuara terus. Tadi menarik sekali yang dipentaskan perdana itu tentang siapa lagi yang mati, begitu. Ini kan kalau kita mau tarik dalam konteks kelembatan kita sebenarnya ini sebenarnya ada konflik yang membuat ada orang mati. Ada konflik yang membuat ada orang mati dan terbaca bahwa ini ada sebuah kepentingan besar yang kemudian akan mengakibatkan banyak hal negatif yang terjadi. Bisa jadi politik, bisa jadi soal pemerintahan, bisa jadi soal kehidupan masyarakat. Dan dalam istilah apa ya, saya baca dalam sebuah istilah sosiolog itu dia bilang ini ada konflik laten yang termanifestasikan sampai dengan orang meninggal tadi. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi dengan konteks kekinian, ini yang disebut dengan bagaimana kita mau jadi sari damai kalau kita sendiri tidak menemukan akar persoalan dari sebuah konflik yang tadi seperti itu. Nah, dan saya kira feeling adik-adik ini sudah sangat luar biasa. Mereka sudah menemukan jauh sebelum itu, sebelum orang yang sekarang mewacanakan hadirnya sari damai begitu. Nah, kalau kita bicara tentang setuju atau tidak setuju itu lain soal, itu nanti diskusi sendiri. Tapi saya ingin bahwa adik-adik sudah menangkap secara baik kehidupan sosial masyarakat dan lain-lain yang kemudian dibuat dalam sebuah karya seni yang luar biasa begitu. Nah,
Tidak hanya itu, tetapi masih banyak fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang harus di lebih jauh supaya ya pesan-pesan ini harus terus diangkat begitu supaya bisa didengar. Persoalan sekarang apresiasi seni di Lembata ini masih sangat kecil. Kalau kita pentas di mana-mana itu bahkan tepuk tangan pun kita tidak dapat, padahal itu salah satu bentuk apresiasi. Bahkan tepuk tangan pun MC pakai suruh, tepuk tangan dulu dong. Pekerja seni itu sebenarnya soal uang nanti, begitu. Tapi tepuk tangan itu salah satu bentuk apresiasi awal. Begitu. Dan ini masih sulit untuk kita temukan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya juga terkait dengan orang memahami sebuah seni teater di Lembata ini masih sangat jauh. Kita masih mengerti teater ini hanya sebatas sebuah hiburan seperti kita nonton sinetron, masih sebatas itu. Tetapi orang tidak menangkap pesan lebih jauh tentang apa yang dipentaskan oleh teman-teman, maknanya itu apa gitu. Nah, bagaimana membuat kemudian apresiasi dan memahami sebuah materi yang dipentaskan oleh teman-teman adik-adik di atas panggung. Saya kira nanti kita akan mendahului dengan diskusi-diskusi begini. Lalu kemudian kita ikuti dengan sebuah pentas di atas panggung untuk masyarakat mengerti. Sehingga mereka tidak hanya mengerti pentas seni teater yang dimainkan oleh adik-adik itu sebatas sebuah sarana hiburan saja. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ke belakang dalam sejarah perkembangannya, Soekarno itu menggunakan teater sebagai alat perjuangan. Di Ende, ketika dia penjara di Ende, dia membuat sebuah kelompok teater. Begitu. Di tempat yang lain misalnya atau di dalam ruang seni yang lain, Karir Anwar juga menggunakan seni, puisi sebagai alat perjuangan dia. Nah, pertanyaannya apakah kita juga akan menggunakan teater suara ini sebagai alat perjuangan kita ke depan? Ini anak-anak muda loh, tadi siapa sebut bahwa anak-anak muda itu visioner dan lain-lain. Jangan sampai kita hanya bicara tentang hal-hal yang cinta-cinta saja begitu. Tetapi tadi sudah dimunculkan oleh teman-teman, oleh adik-adik tentang kehidupan real masyarakat Lembata dengan fenomena konflik yang ada, yang muncul dengan pertanyaan siapa lagi yang mati? Siapa lagi yang mati? Kenapa mereka mati? Ini yang harus kita gali. Begitu. Kenapa ada korban lagi? Ini yang harus kita gali untuk menemukan akar persoalan yang sebenarnya. Ya, ini sengaja saya tarik begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya kembali. Terima kasih. Ini mantan pegiat, sekarang sudah jadi orang besar jadi. Saya pegiat sendiri. Tapi kan ini anak muda semua, mereka semua sebagai pemilih atau belum? Ada belum? Iya. Bilang apa? Tadi dia protes saya. Kenapa suruh anak-anak ketemu saya? Ya, saya daripada suruh ketemu orang lain. Dulu kan saya jadi korban. Sekarang kan kamu jadi korban. Gantian loh. Masa saya terus? Ya, baik. Malam ini kita yang datang ini, saya kira ini pegiat-pegiat dahsyat yang dari kita yang ada ini gagasan perubahan bisa muncul panjang. Satu sentilan tadi orang ramai diskusi soal Saradame. Sampai sekarang saya juga mengerti Saradame itu apa. Tapi itu nanti baru kita omong tentang Saradame. Mudah-mudahan ada gagasan untuk menulis teks tentang Saradame dan kita pentaskan Saradame. Mungkin kita pentaskan tentang kebingungan Saradame atau apalah. Jadi ada proses kepengaburan yang harus kita perjelas supaya jangan menjadi kabur. Begitu ya? Kalau dulu biasa omong begitu. Jangan buat kabur-kabur terus, buat menjadi jelas. Dan tugas kita adalah membuat jelas. Saya kira itu ada Nia yang ada bisa jadi tempat untuk kita berdiskusi. Di situ dulu. Kalau apresiasi masyarakat Lembata yang rendah, saya kira Highlight punya pengalaman itu. Kita muncul dalam tuka seperti artis besar yang datang. Tapi di Lembata? Tapi kita pentas di Lembata, tangannya susah sekali. Iya, kita pentas di Adunara,
Manusia satu lapangan penuh. Tapi kita nyanyi dulu lebar ini, menyanyi sempolo juga. Orang berdiri, oh iya, begitu saja. Tepuk tangan ini, kita minta tepuk tangan juga, kadang-kadang dong tidak tepuk tangan juga. Mungkin dulu lihat muka kamu, muka buruk ini apalah. Tidak apa-apalah. Jangan pernah getir dengan masyarakat kita seperti itu. Kita suatu saat pasti akan, responnya akan besar. Dan kepercayaan itu yang membuat kita bertahan dan jalan terus. Mulai dulu. Bung Fred, mungkin dari teman-teman di Ini AML. AML omong dulu, aduh. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kami perwakilan dari AML Kupang. Di sini saya memberikan apresiasi kepada teman-teman teater suara karena atas pencapaiannya sampai dan detik ini di usia yang ke-3 tahun. Teman-teman teater suara telah menjawab cita-cita kemerdekaan bahwa terus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat tindakannya yang mengasah seluruh pemuda di dalam lingkup teater suara. AML Kupang juga mewakili teman-teman AML Kupang keluarga besar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-3 buat teman-teman teater suara. Semoga di ulang tahun yang ke-3 ini semakin jaya, semakin eksis, tetap melahirkan kader-kader brilian Lembata yang terus mengkritik, memberi motivasi dari gerak suara, gerak tubuh di atas panggung, telah terus menggambarkan segala situasi fenomena yang terjadi di Lembata atau di Indonesia secara umum di depan panggung dan memberikan kesan dan pesan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lembata dan secara umum Indonesia sendiri. Dan kami dari AML juga punya sanggar seni di dalam AML, sanggar tari di dalam AML sendiri, namanya Sanggar Gelekat. Mungkin dari teman-teman yang ingin atau berkuliah di Kupang bisa kita sama-sama masuk ke dalam organisasi dan mengembangkan segala bakat dan potensi teman-teman yang teman-teman miliki disalurkan di dalam AML Kupang. Dan AML Kupang juga terbuka untuk umum untuk bekerja sama dengan setiap komunitas yang ada di Lembata untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif tentunya. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan malam ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk teman-teman dari Teater Suara. Ya, terima kasih AML Kupang. Ucapan apa nih? Apa mana? Iya. Ucapan selamat untuk kita Teater Suara. Masih ada lagi? Di belakang. Oh, Peter ini mantan seminari juga, belajar dramaturgi juga, dan sekarang menjadi, ini profesinya banyak, akademisi, kontraktor, mahasiswa program magister. Ini kalau gedung agak serbaguna. Latih nyanyi, pertemuan, main badminton gitu. Yang sama juga di apa? Di Gafredi gitu. Pertama apresiasi untuk komunitas malam ini. Saya selalu menyebut ini solidaritas profetis ya gitu. Pertama itu saya pinjam ke Elias Kenduli waktu dia masih digerakkan gitu. Saya tahu setelah dalam sistem dia masih idealis seperti dulu tidak. Itu juga. Karena dia nelayan. Dan saya berpikir bahwa konsistensi dia sangat tinggi gitu, karena ini kita bicara soal spiritualitas bahari itu gitu. Dia dalam konteks kebaharian itu saya berpikir masalah konsistensi ideologinya dia, gitu. Yang kedua saya tertarik ke Fred ini gini, Lembata ini sebenarnya miskin orang konseptor sebenarnya, orang pintar ini banyak sekali tapi konseptor miskin kan. Itu satu hal yang harus dikritis gitu. Malam ini adalah satu bentuk perlawanan terhadap kekritisan yang sudah hilang gitu loh. Saya ingat di dramaturgi cuma 2 saja, waktu Frater Dewo yang ajarnya dia juga seni juga gitu. Jadi dia hanya cuma alur dalam plot gitu. Begini karena saya ini orang asli reggae ya deh, Aldino ini cukup tahu. Kalau Peter ini musik semua yang masuk nih, kalau tidak reggae tidak. Aldino ini dulu tinggal satu kos dengan saya dan saya tidak tahu dia punya konsistensi musik masih ada atau tidak, tapi dia ini orang landscape asli sebenarnya. Ini
Saya tidak melihat dalam konteks simbolisasi teater gitu loh Kak. Tapi paling penting buat saya adalah kontekstualisasi yang dipertontonkan di teater itu apa gitu. Gitu. Saya teringat gini, apartheid itu kemudian lahir di Amerika, tetapi diperkuat di Afrika melalui gerakan musik reggae gitu loh. Gitu. Bob Marley tidak hadir dalam konteks musiknya gitu loh. Tapi yang menarik bahwa sistem perlawanan sosial itu munculnya di Jerman gitu loh. Gitu. Bahwa dia tidak dalam konteks musik di Afrika gitu loh. Tapi sistem nilai yang dipertonton oleh reggae ini lahirnya di besar di Afrika gitu. Kita masuk kepada misalnya Che Guevara dan Fidel Castro misalnya. Mengambil jalur Venezuela itu jalur ke kiri dan ke kanan gitu loh. Mereka memilih jalur sistem nilai yang berbeda, sama, tetapi dengan permodel berbeda gitu loh. Apa relevansi pernyataan saya, tesis saya ini terhadap, atau testimoni ini terhadap konteks malam gini gitu loh. Bahwa kalau saya jujur kakak, yang muncul masih ada Elias, Freddy Wahon masih konsisten gitu loh. Lalu teman-teman gerakan jalan itu di mana gitu loh buat saya gitu. Gitu. Yang saya mau tegaskan gini ada. Konsistensi itu tidak merubah situasi, tidak merubah konsep gitu buat saya. Perlawanan panggung itu adalah satu bentuk terhadap resistensi yang kita miliki. Saya pikir tadi Kak Fred sempat menyebut ada beberapa tematik, tapi itu soal pilihan tuh. Itu the next lah gitu. Tapi yang saya suka tuh gini ada. Kota ini miskin perlawanan sebenarnya. Kalau saya mau jujur ya Kak Fred, kota ini loh. Yang menarik, yang harus diingat bahwa fenomena-fenomena sosial itu termobilisasi internal. Dia tidak keluar, karena kita di kabupaten pulau gitu loh kan. Gitu. Ada konteks mobilisasi atau informasi yang kita lawan. Yang menariknya bahwa kita di kabupaten pulau, kita beda dengan kabupaten kepulauan gitu loh. Itu satu hal secara ekogeografis itu kita dalam lingkungan satu lembaga saja gitu loh. Tapi yang menariknya bahwa yang datang duduk ini ada satu pulau yang tidak dibekali oleh konsep-konsep gerakan yang kuat. Mereka mau mulai dengan bahwa inilah kami gitu loh. This is mine gitu loh. Inilah kepunyaan saya gitu. This is mine gitu loh. Gitu. Lalu yang kedua saya berharap satu dua orang lagi tuh yang bisa muncul dengan reggae baru tuh gitu misalnya. Jangan hanya rapper gitu nanti Kupang Sound Peter tuh reggae gitu, masa generasi reggae-nya kurang gitu ya. Oke, saya kembali kan ya. Oke gitu. Iya. Luar biasa. Ini Peter ini saya panggil dia Pipu karena dia singkat tuh Peter pulang jadi Pipu. Pipu ini ya akademisi, ya seniman. Dia bilang dia reggae, tapi saya selalu suruh dia nyanyi lagu Bruri karena saya lebih suka dengan dia suara Bruri karena saya bisa nyanyi ikut dia. Begitu dia nyanyi reggae maka dia sendiri nyanyi. Dia bisa main musik segala macam, bisa ini manusia. Terakhir ini baru berprofesi sebagai kontraktor. Tapi begini, saya kira gugatan Bung Peter ini sesuatu yang kenapa mempertanyakan komunitas gerakan tidak ada di sini. Gerakan tanpa seni itu mati sebetulnya, tanpa isi. Karena retorika bicara, seni berpidato itu bagian teatrikal yang penting di dalam sebuah aksi unjuk rasa atau apapun bentuknya. Jadi diharapkan itu hadir, tapi tidak mungkin kami undangan sampai berkali sehingga yang datang seperti ini. Dan satu soal di Lembata itu orang suka mencari tahu siapa di balik ini, sehingga bukan pesan yang mau ditangkap, tapi aktor di balik itu, di balik sebuah adegan. Saya ya mungkin karena saya bilang ketika orang dekat dengan saya bilang bersiap-siaplah untuk dihujat atau di apa gitu, karena dekat dengan saya seperti satu soal besar. Saya juga menikmati saja itu. Saya suka menikmati ketika diprotes kenapa begini. Tapi di teater suara mereka tidak pernah gerah. Saya juga heran, kamu tidak marah, orang tidak marah dengan kamu. Tidak. Buktinya apa? Buktinya kami kasih proposal, dong kasih uang. Oh baik juga kalau gitu. Termasuk korbannya ketua KPU. Ya, artinya saya hanya dengan Bung Haris memang seniman. Terus saya apa gitu? Saya tahu juga. Seniman tidak, ini tidak. Jadi ketika saya bikin lagu, mereka aku bisa bikin lagu. Saya punya teman di Singapura, dia penyanyi. Ketika saya posting lagu yang saya buat, dia bilang sejak kapan kau bisa nyanyi? Sampai sekarang belum bisa nyanyi.
Tapi buktinya saya bisa bikin lagu tuh, kan ada teman yang menyanyi. Nah itu untungnya berkomunitas, berrelasi dengan orang yang bisa nyanyi. Begitu saya nyanyi sembarang cukup nyanyi ke sebenar, udah nyanyi, ternyata lagu ini enak ya. Bukan saya yang menyanyi, orang lain yang menyanyi, orang lain yang bikin musik juga. Dan tugas kita adalah bagaimana ini dikasih panggung, dikasih tempat, bagaimana yang bisa menyanyi dikasih panggung untuk menyanyi dan dikenal. Dan begitu juga teater suara. Dan teater suara tahun ketiga, belum ada teater baru yang muncul kecuali Kopa. Mudah-mudahan ke depan akan ada teater baru lagi, sehingga kalau Adunara sudah bikin festival teater, Lembata bisa bikin festival teater. Saya malah bermimpi untuk festival teater Lam Holland. Kemarin saya tantang ke Adunara dan bilang, kau siap sudah? Kami pasti menyelenggarakan festival teater kedua di Adunara. Maka kita mulai dengan festival teater Lam Holland, menghasilkan Alor datang, Adunara datang, Solor datang, Lam Tuka datang di Loleba, atau kita pilar juga. Itu mimpi. Mudah-mudahan mimpi ini jadi nyata dan bisa kita buat. Kami di teater suara tidak pernah bermimpi untuk ada dukungan pemerintah. Tidak pernah bermimpi untuk pemerintah itu mau perhatikan bahwa teater ini penting. Kami hanya berharap agar orang-orang di pemerintahan itu tahu bahwa teater itu bagian dari proses membuat orang itu menjadi dewasa. Itu sebetulnya yang mau kita sampaikan. Jadi dengan berteater orang akhirnya mengerti bahwa kita menjadi dewasa. Vili misalnya, dia anak SMP 1, kenapa dia mengerti? Ketika dengar dia omong, hei ini omong kayak orang kuliahan. Pergi memilih jadi wakil ketua OSIS di Bakti Asal. Ternyata ada hasil bahwa proses mereka berinteraksi di antara mereka itu membuat orang semakin dewasa. Dan di teater suara kan orang tanya kau umur apa, kau sekolah apa, kau bisa apa, begitu. Pertanyaannya itu. Jadi orang berkembang sendiri-sendiri, memanfaatkan momentum kebersamaan untuk berkembang. Saya bukan penceramah, saya membaca saya. Jadi, saya kira ini Bung apa nih, kasih dia nih. Ini boleh dulu. Boleh. Ya, boleh. Jadi kita minta tolong boleh. Jadi boleh mesti orang dulu. Oke, baik, selamat malam ya untuk kita semua. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk bicara sedikit. Oke, jadi yang pertama tentunya ucapan selamat ulang tahun yang ketiga tahun untuk teater suara. Harapan kita bahwa semoga kedepannya makin berkembang, lebih baik lagi, menghasilkan regenerasi seniman-seniman muda yang nantinya akan cukup produktif dan berkontribusi besar juga lah untuk Lembata sendiri. Saya ingin bercerita sedikit bahwa awalnya bagaimana mengenal teater suara itu saya kenalnya dari Yoman. Dengan Yoman waktu itu kita di rumahnya Aras Balo ini, pemeran Bajo ini, kita duduk-duduk ngopi-ngopi saya begitu terus Yoman nih buka-buka puisi sambil gerak-gerak begitu terus saya dalam hati saya bilang, ini anak kenapa nih dia nih? Kayak orang gila gitu. Banyak kalau orang awam bagaimana melihat hal-hal seperti ini kan pasti heran tuh. Jadi bilang dia kenapa, tanya-tanya begini, ternyata yang namanya teater suara itu ternyata mereka begitu. Jadi akhirnya kenal lah, mulai akrab lah dengan Yoman sampai akhirnya kita ketemu dalam posko Tantou. Kita ketemu dalam satu posko Tantou. Nah di situ saya berdiskusi dengan Yoman. Oh iya Yoman kan ini anak teater ya. Terus kita di sini banyak komunitas nih dalam satu posko Tantou. Kenapa tidak kita bikin satu kegiatan begitu? Memang sangat luar biasa menurut saya, karena memang apa yang disampaikan dalam teater tuh bagi saya pribadi dapat. Setelah habis pentas tuh memang kita semua kayak langsung terharu gitu ya. Laba juga waktu itu ya. Waktu itu Laba bawakan orang ya waktu di Harnus itu. Jadi untuk masukan sedikit untuk teater suara mungkin kedepannya tuh perlu diperhatikan lagi properti begitu tuh kan. Untuk di setiap adegan begitu mungkin lebih diperhatikan begitu, kayak ada properti yang permanen, ada yang tidak permanen begitu, sehingga
lebih apa begitu untuk kedepannya lebih diperkaya lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun. Apa? Seni dalam hal ini teater itu cara yang paling elegan untuk merekam fenomena sosial. Itu paling elegan. Kalau kita demonstrasi, kita mengkritisi kebijakan pemerintah lalu kemudian polisi tangkap, itu orang anggap biasa. Polisi tangkap itu orang anggap biasa. Oh, biasa itu. Tapi kalau kau buat teater mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengkritisi fenomena sosial dan kau dibungkam, itu orang akan ketawa orang yang membungkam itu. Itu bedanya tuh, itu elegannya tuh di situ. Kalau seorang demonstran dia ditangkap atau dia ditangkap karena orasinya, itu hal yang biasa. Nah, celakanya kita seperti yang Om Eli ngomong tadi itu, kita masih di sini masih melihat seni masih sebagai hiburan. Saya punya pengalaman dengan teater suara. Waktu itu saya datang nonton, kalau tidak salah, teater yang di Harnus, yang Yoman main tuh, yang dengan pengungsi kalau tidak salah. Waktu itu dalam situasi pandemi, lalu lokasi itu rupanya dalam situasi pandemi, lalu saat sedang main teater, Pak Camat datang dan datang mempersoalkan izin di siapa ini atau apa, main. Alasannya COVID. Tapi serentak Pak Camat tidak sadar bahwa banyak agenda pemerintah, banyak aktivitas-aktivis pemerintah yang juga mengumpulkan banyak massa yang tidak dibubarkan. Sementara orang berteater di Harnus dengan massa yang juga tidak terlalu banyak, itu dia datang dan menanyakan bahwa siapa, mempersoalkan kenapa main teater di sini. Nah itu Camat yang sekarang. Jadi seni itu memang cara yang paling elegan. Karena apa? Karena seni itu dia mengejawanta gagasan, imajinasi. Orang tidak bisa dipenjara karena dia punya imajinasi. Hari ini saya berimajinasi tentang komunisme. Saya berimajinasi. Meskipun di Indonesia dilarang komunisme. Karena ada TAP MPR ini itulah. Tapi karena imajinasi itu kau tidak bisa ditangkap karena imajinasi komunisme itu. Nah, seni itu di situ, letak elegannya seni itu tuh ada pada bagaimana ini soal imajinasi. Ada satu mural Bensky itu seorang seniman mural. Dia sering menjelajah. Nanti ada di Instagram, mungkin di Google tuh ada. Dia sering berpindah-pindah dari kota ke kota, dan muralnya itu tuh selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan, isu-isu, mengangkat isu-isu global. Tapi dia tidak bisa dipenjara karena dia punya mural. Kalau di Indonesia mungkin dia bisa dipenjara. Itu lucu sebenarnya. Karena apa? Karena itu dia meluapkan dia punya gagasan, imajinasi. Dan orang tidak bisa dipenjara karena mengejawanta, merepresentasikan imajinasinya. Itu lucu. Beberapa tahun lalu itu Gunawan Muhammad dia mau buat satu monolog, namanya monolog tentang Tan Malaka. Dan akhirnya sebelum monolog itu dibuat, langsung di bredel. Nah itu kan orang ketawa, aparat, lucu ini nih. Masa imajinasi orang di kerangkeng. Nah, seni itu tuh dia letaknya pada respublika. Artinya di situ warga negara mengekspresikan apa yang harus jadi tujuan bersama. Di polis itu, kalau dalam terminologi republikan itu di polis, di tempat, di ruang di mana orang mengekspresikan, dia ruangnya di situ, dia bukan di res privata, bukan ruang privat.
Jadi kau tidak bisa di Kerangkeng. Itulah kenapa sampai hari ini militer itu tuh ada konsensus tuh, polisi, tentara tuh tidak bisa masuk di kampus karena konsep itu. Kampus itu dianggap sebagai wahana untuk orang beradu gagasan, beradu imajinasi, dan militer itu tuh dianggap sebagai hal privat. Kalau kita bawa dari konsep republiknya dari Yunani lalu ke zaman Romawi lalu kita anut sekarang, itu kampus tuh tidak bisa dimasuki oleh militer karena dia republik. Kacau kalau misalnya hal privat masuk ke dalam ini apa, ke dalam res publika. Jadi tidak bisa, karena seni itu dia ruang di mana orang beradu gagasan, kita tidak bisa di Kerangkeng begitu saja. Itu nanti orang tertawa nih, siapa yang tangkap itu? Negara macam apa nih? Memencarakan imajinasi orang seperti itu. Lalu soal komunitas teater, saya sejak sudah cukup berapa lama di sini, saya cukup mengikuti beberapa teman aktivitas dan luar biasa. Teman-teman betul-betul menampilkan apa yang jadi keresahan lah. Kemarin Amalake itu anak teater suara juga kalau tidak salah, bukan? Ada teater suara beberapa saya ikuti dan luar biasa Vidi itu. Tapi sebagai satu komunitas yang dimana anak-anaknya hadir sebagai hanya karena minat, sukarela juga datang. Itu saya tantang ini kan sudah umur yang ketiga tahun. Bisa tidak dia berumur panjang karena begini. Saya lihat banyak yang masih SMA, SMP bahkan. Lalu ini Rinto Frater datang dan buat kegiatan. Puncak dari pertarungan satu komunitas eksis atau tidak itu terletak pada ada momen di mana anggota-anggota komunitasnya itu mulai berhadapan dengan pilihan hidup. Itu. Ini masih usia-usia bermain lah, usia-usia bermain lalu usia-usia apa. Tapi ada momen di mana nanti dia berhadapan dengan hidup. Sudah mulai kuliah lalu mencari pekerjaan. Itu beratnya di situ. Biasanya seleksi alam sampai di situ. Nah, kalau tidak ada regenerasi maka selesai komunitas itu. Dan saya pernah alami itu. Jadi kalau ini masih SMA semua, SMP, kuliah bahkan, kalau nanti sudah mulai ada kerja, sudah mulai menikah apalagi, nah itu hanya butuh komitmen saja supaya dia bisa bertahan di komunitas. Dan itu terbukti saat kemarin saya ngobrol dengan ini Rinto. Rinto datang baru dia mulai menggagas kegiatan ini itulah. Lalu kemarin tadi juga ada curhat bilang Yoman yang sudah pergi, nah aktor-aktor yang memang roh akademisnya itu sudah mereka alami di seminari dan kemudian mereka coba keluar dari tembok dan mereka bawa itu. Dan diharapkan supaya roh itu menjelma dan apa di antara teman-teman semua. Nah itu puncak dari eksisnya komunitas itu tuh nanti sampai pada momen di mana mereka ini berhadapan dengan dorong punya pilihan hidup masing-masing. Nah itu saya tantang apakah masih bisa bertahan atau tidak. Sekian, terima kasih. Iya, tantangan ini tidak dijawab dengan kata-kata, tapi nanti lihat setidaknya masih ada. Yang pertama profesi ya, untuk teater suara sudah 3 tahun sudah 3 tahun. Jadi kalau jagung tuh hanya 6 bulan saja langsung out, tapi kalau teater suara bisa bertahan sampai 3 tahun, berarti saya juga pasti yakin ke depan tuh pasti akan tetap bertahan terus. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk teater suara. Yang kedua, tadi ketika ada siapa tadi yang teater monolog tadi? Agnes ya, dia membawakan monolog Dona-Dona itu
itu di saya punya kepala itu, minta maaf dalam tanda petik itu tentang pelacur. Ya, ya bebas ya. Oke. Apa daya pemikiran saya atau bayangan saya tentang dona-dona itu adalah tentang pelacur begitu. Tapi ternyata ketika Rinto menjelaskan tadi, ya maknanya berbeda dengan apa yang saya pikir gitu. Rinto berbicara tentang kita tidak bisa menolak takdir, entah itu sebagai apa begitu. Tapi di bayangan saya adalah bagaimana seseorang harus mengorbankan harga dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang saya bayang. Tapi ternyata berbeda. Nah, disinilah letak seni itu menurut saya. Teori relativitas itu berlaku di situ. Baik atau tidak, suka atau tidak suka, kita tidak bisa memaksakan orang. Dan sebenarnya ini yang menurut saya menjadi jawaban kenapa menjadi jawaban atas keresahan Om Elias Kalulimaking tadi, bahwa ya kita sangat kurang untuk menghargai seni. Yang mau bilang apa kalau orang tidak suka dengan teater? Bagi saya tidak terlalu penting kita mempersoalkan itu. Tetapi yang paling penting adalah satu orang saja pun yang menonton, puas atau tidak puasnya kita itu terletak pada bagaimana dia bisa menangkap tidak pesan yang kita berikan itu. Nah, dengan konsep seperti ini maka saya yakin bahwa teater suara akan terus bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih berpatokan ke Om Elias karena tadi abang satu yang di samping Riko ini, saya berharap dia berbicara soal Saredame, tapi ternyata tidak juga, jadi biar saya tidak usah tanggapi. Nah, dari Om Elias Kalulimaking tadi satu lagi, soal apa ya tadi? Sorry, saya agak lupa tadi. Om Elias apa? Aduh, ini saya diganggu sama soal bukan masih soal teater tadi. Oh iya, gerakan perlawanan ya. Ketika Om Elias bilang Soekarno dulu dia menggunakan teater sebagai gerakan perlawanan. Ada banyak pejuang-pejuang kita ya yang menggunakan seni sebagai gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi saya untuk konteks di zaman saat ini juga sebenarnya masih relevan kita menggunakan teater sebagai gerakan perlawanan. Nah, bahkan justru reaksi orang terhadap atau reaksi orang yang kita kritik itu lebih ekstrim malahan. Berangkat dari pengalaman kemarin di film Amalake ya. Rinto mungkin tahu ya, reaksi pemerintah atau resim itu justru jauh lebih ekstrim ketimbang di demo. Ini bukan tidak soal mendiskreditkan aksi unjuk rasa ya, karena ya unjuk rasa sekalipun ada nilai seninya, unsur seninya. Tidak, maksud buktinya bahwa kemarin itu ada lomba unjuk rasa loh dari polisi malah ya, lomba orasi. Nah, yang dipertontonkan itu adalah seninya. Seni itu sebenarnya bagi saya bagaimana daya kita memikat perhatian orang itu. Jadi itu saja, sesederhana itu. Sehingga jadi sorry agak lama, minta maaf agak lama. Nah, pada intinya begini, merespon apa yang disampaikan oleh Elias tadi, menantang bahwa bisa tidak seni itu kita jadikan sebagai gerakan perlawanan. Bisa, sangat bisa. Tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana seni itu bisa mengajak orang untuk bisa menyamakan persepsi dengan kita. Itu yang paling sulit menurut saya. Kita melakukan gerakan perlawanan itu gampang. Saya satu orang pun saya bisa melakukan gerakan perlawanan dengan aksi unjuk rasa ataupun dengan bakar-bakar ban di jalan atau dengan teater seperti ini. Tetapi mengajak orang untuk mengatakan bahwa menyatukan persepsi bahwa ya si pemerintah ini atau resim ini jelek, itu yang susah. Semua orang kan, makanya jadi apa? Salah satu hal yang fenomena yang cukup menarik buat saya kemarin ketika demo soal Omnibus Law. Di mana-mana orang demo, anak-anak SMA bahkan ikut. Tetapi ketika ditanya, kamu mengerti tidak Omnibus Law itu apa? Apa yang kamu demo? Mereka tidak mengerti. Nah, ini yang menurut saya ya percuma kalau kita mengajak orang melakukan gerakan perlawanan tapi sesungguhnya dia sendiri tidak tahu apa yang dia lawan itu. Nah, rohnya seni itu menurut saya letaknya di situ. Bisa tidak dia mengajak orang untuk memahami apa yang dia lakukan, memahami apa yang dia
protes. Nah, makanya ketika kemarin itu saya sangat senang Om, ketika teater pertama dipentaskan di ILAP ya, setelah saya itu ada diskusi, ada ruang-ruang diskusi. Nah ini kan sebenarnya menurut saya kita tidak sedang mengajak orang untuk melakukan perlawanan, tapi kita sedang mengajak orang untuk memahami apa yang sesungguhnya kita kritisi. Itu yang menurut saya sangat penting. Nah, ruang-ruang lain saya pikir tidak cukup kuat untuk mengajak orang dengan cara seperti itu tuh. Ya menurut saya adalah letaknya di seni sih, di teater atau di puisi atau apapun itu. Itu menurut saya yang senjata yang paling ampuh. Sehingga saya masih berharap bahwa setelah di OE kemarin, teater ini masih diputar masih di Kedang misalnya, digelar di Wairiang misalnya. Saya punya harapan itu sebenarnya itu, tapi ternyata belum terjawab sampai saat ini. Nah ini yang masalahnya. Tidak usah peduli seberapa banyak orang yang ada. Ketika orang muji, banyak orang yang nonton, saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Tapi kalau misalnya diputar terus 1-2 orang, ayo kita jalan gitu. Nah di situ yang menurut saya kita bertanya di situ. Coba di rolling 9 kecamatan ini ya 1 tahun 12 bulan. Lembata punya 9 kecamatan, artinya kita punya free 3 bulan untuk istirahat gitu. Masih bisa lah. Aldina nah, itu mungkin untuk sementara dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya tadi itu lupa omong profesiat dulu untuk adik-adik teater suara. Jadi sekali lagi profesiat untuk adik-adik teater suara yang dengan segala macam dinamika yang dialami tapi sudah bertahan sepanjang 3 tahun ini, dan kita berharap dia akan berlanjut terus itu. Nah dari 2 teman yang bicara tadi itu kita menangkap bahwa seni itu dia melampaui batas seluruh, dia melewati tembok-tembok dan lain-lain, dia mampu melewati semua dengan seni. Jadi itu hal yang luar biasa. Tetapi saya juga ingin soal pemaknaan seni ini kan kita boleh terlepas dari yang menulis naskah, kita bisa lepas sama sekali. Tetapi saya juga bisa bicara tentang yang lepas-lepas itu, tetapi saya ingin kembali kepada konteks yang tadi dibicarakan oleh Ade sebagai yang menulis naskah. Saya juga menangkap pesan yang sama sebenarnya, bahwa di zaman sekarang ini di mana semua orang mulai sibuk dengan segala macam hal, apalagi juga dipengaruhi oleh gadget kita punya itu, sehingga membuat rumah itu tidak lagi menjadi ruang tumbuh yang bagus. Rumah juga tidak menjadi ruang perlindungan yang bagus terhadap keluarga, terutama terhadap anak-anak. Sehingga konsep budaya lama holot, minta maaf saya orang Ilape, jadi saya nanti membahasakan dalam bahasa Ilape bahwa konsep budaya lama holot tekano koda tenu no naote itu sudah tidak ada lagi. Nasihat petuah dari kita orang tua terhadap generasi sehingga kemudian menjadi ruang tumbuh yang bagus dengan etika-etika yang bagus itu sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Yang saya tangkap juga seperti itu. Akibatnya apa? Mulai terjadi kekacauan yang seperti sekarang kita alami. Begitu. Bahkan moral itu sudah tidak ada lagi. Sehingga nanti muncul, sempat disentilawar oleh Ade Andri tadi tentang pelacuran dan lain-lain, dunia pergaulan bebas dan lain-lain. Itu sebenarnya semua bermula dari rumah. Dan ini kan adik-adik banyak, dan saya berharap suatu ketika pesan-pesan yang disampaikan oleh adik-adik ini akan kita praktikkan. Tidak perlu kita berharap orang lain, tetapi kita yang bermula. Kemudian yang kedua, juga masih dalam konteks regenerasi, ada juga pesan orang lama holot bilang, tobo dahe diri dahe. Begitu. Konsep ini harusnya juga dipraktekkan. Nah, dari adik-adik ini sudah harus ajak lagi orang yang lain untuk terlibat di dalam gerakan-gerakan seni seperti ini. Menularkan pengetahuan, menularkan bakat. Sebenarnya menurut saya Lembata ini penuh dengan orang-orang seni, begitu. Tetapi ibarat parang itu, kita tidak asah, dia menjadi tumpul. Nah kebetulan adik-adik ini mendapat sarana
mendapat sarana untuk mengasah bakat yang sepanjang ini ada terpendam di dalam diri, sehingga dia keluar dalam bentuk teater, dalam bentuk nyanyi dan lain-lain. Ruang ini kalau kita tidak ajak lagi, maka mungkin juga satu ketika Lembata akan kehilangan orang lagi. Dulu kami menulis, teman-teman di Jakarta itu sempat bikin satu media namanya Flores Bangkit, dan itu tidak ada orang Flores sebenarnya, hanya satu orang Flores, yakni orang Larantuka, yang lain tuh orang Batak, orang Jawa. Kami diskusi, mereka bilang, Lembata dan Flores itu dulu gudangnya penulis, tetapi kemudian hilang. Dulu muncul di awal-awal ada Goris Kira, ada siapa Beding dan lain-lain, penulis-penulis besar dan mampu mempengaruhi apa. Tetapi kemudian hilang. Nah, Flores Bangkit ketika itu muncul juga menjadi ruang untuk bergabung penulis-penulis baru di sana. Nah, saya juga berharap teater suara ini, begitu. Saya juga berharap teater suara ini menjadi sebuah media untuk menggabungkan anak-anak, adik-adik, teman-teman yang punya bakat yang sama untuk didorong muncul keluar, mereka punya bakat-bakat yang sepanjang ini terpendam. Karena dalam proses pencarian jati diri seperti adik-adik, ketika tidak ada sarana yang bagus, dia akan pecah ke hal-hal yang lain. Bisa muncul jadi pemabuk, bisa jadi pencuri dan lain-lain. Karena tidak ada ruang bagi mereka untuk mengeluarkan bakat mereka. Begitu. Kalau di kampung ada organisasi kepemudaan, tetapi dia hanya sebatas Karang Taruna. Tetapi dia hanya sebatas sebagai ruang berkumpul, main voli, bola kaki dan selesai di situ. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada. Dia dibentuk hanya sebagai sebuah sarana politik pengumpul suara. Begitu. Tidak ada ruang yang lain. Nah, ini nanti saya berharap tidak hanya Kopa, tidak hanya suara, tetapi mungkin muncul lagi yang lain, komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Nah, saya senang sekali dan saya berharap bahwa tetap bersuara sebagaimana namanya, begitu. Kalau namanya teater suara lalu membisu, kita harus rubah lagi namanya, begitu. Oke, saya begitu dulu. Om Riko sudah toser, Om Andre toser, saya juga toser, semesnya di sana. Ini bukan karena saya dulu main volley, jadi saya tugas mesu banyak. Rinto dan saya ini beda agak berapa tahun. Saya mengalami pergeseran dalam transformasi paradigmatis seni di seminari waktu itu. Misalnya gini, dulu itu teater dramaturgi itu miliknya anak senari gitu misalnya. Dulu mencari seorang seperti Agnes ini agak repot gitu. Ada satu testimoni yang saya lakukan misalnya begini, berapa jumlah calon imam dari anak seminari dari Kedang waktu itu? 35 orang. Tahun ini 4 orang misalnya. Dulu kami dari gelanggang ke gelanggang pikul layar, kakorsak ini bagian gambar-gambar layar, gambar Pulau Lembata seperti BKI itu kemudian gitu. Tapi bahwa yang saya mau ceritakan bahwa ada loncatan dari dalam ruang tembok sesado ini, dia keluar gitu misalnya. Dia itu butuh waktu yang cukup lama loh Kak. Mencari orang macam Agnes ini, kita cari pelaku perempuan di dalam satu drama di seminari waktu itu susahnya sangat gitu. Cari setengah mati untuk dia bentuk dia omong macam tadi ini, Agnes omong ini butuh waktu berjam-jam gitu misalnya. Tapi yang saya mau tegaskan begini, Rinto, kau hadir dalam sebuah perlawanan yang cukup relevan sebenarnya gitu. Saya pertama berpikir gini loh, apa sih eksistensi dan esensi itu sebenarnya? Freedom itu kebebasan yang kau sampaikan tadi, freedom itu eksistensi gitu loh. Tapi esensinya adalah peaceful gitu loh, kedamaian gitu loh. Kalau ini dikuliti dalam konteks hari ini memang saya harus terbuka gitu loh, bahwa kita sedang mengejar esensinya, tapi eksistensinya ini belum sampai gitu loh. Misalnya hari ini kita bicara soal peaceful misalnya, cerita tadi ini kan kita liar gitu loh, interpretasi bebas gitu, gitu. Siapapun juga, buat saya ini kekuatan sosial deh, gitu. Gideon situ menyelamatkan wajah sosiologi Inggris gitu loh, tapi dia hancur ketika menjadi penasihat Bill Clinton gitu bisa. Gitu. Maksud saya begini, saya pingin lo Rinto,
freedom hari ini itu berkata apa untuk kontes hari ini loh. Lalu peaceful itu ditempatkan dalam kerangka eksistensi freedom itu di mana kebebasan itu loh. Misalnya hari ini kita terbuka, hari ini kan omong soal secara damai dan sebagainya gitu loh. Waktu saya ini kontraktor loh sekarang, akademisi sebentar ya, Frederikus, ini tipis-tipis nih gitu. Jadi saya ini marah sekali ini Frederikus, sudah kerja apa nih, talut ini, lalu talut itu dibongkar ulang. Hanya karena satu pernyataan Risna bilang begini, loh kambing saya ikat di mana gitu loh. 3 malam itu para kontraktor duduk bersama dengan kepala desa sama kakak waktu itu, Abo. Saya tanya Abo, apa yang kau mengerti dari rumah relokasi ini? Gitu loh. Bahwa rumah tidak bisa dilihat dalam konteks konstruksi gitu loh. Hari ini kau mau manggil pulang, oikos mau hari ini, konteksnya gitu loh. Logosnya itu ada pada oikos gitu loh. Rumahmu itu loh. Pertanyaannya, what is the meaning of rumah itu? Apa itu pengertian rumahmu gitu loh? Rumah tidak bisa dilihat dalam perspektif sipil gitu. Rumah harus dilihat dalam konteks sosiologi gitu. Rumah juga dilihat dalam karakter antropologi gitu. Bukan berarti Frederikus Formasiku banyak nih dia suka berpikir poligon gitu, tidak gitu. Gitu. Tapi yang kau mau temukan bahwa esensi dasarmu itu kedamaian gitu loh. Dengan rumah yang bebas gitu loh. Jadi teater ini kalau saya mau jujur gitu loh, Konstantinus Stanislavski itu manusia teater abad pertengahan yang menggugat tentang Renaissance waktu itu, kelahiran kembali di Inggris waktu itu gitu. Waktu itu orang pula dia melawan Renaissance itu eksistensi gitu loh, kelahiran kembali dan kemudian orang dengan pola hedonik dan sebagainya gitu loh. Tapi esensinya adalah dia mau ngomong apa gitu loh. Saya tertarik dengan temamu gitu loh. Bahwa rumah dalam kolektivitas kelembatan itu loh. Kita bicara ini kan di ibu kota kabupaten toh gitu. Jadi kita kalau ngomong di Kedang pasti kan pemur Kedang no. Ini kan kita ngomong di Leba toh no. Jadi kontekstualisasi dan ruang lingkupnya itu sudah bergeser tuh gitu. Kak Eli dengan Kori sebenarnya diam-diam saja. Mereka ini sebenarnya sudah mengugat bahwa yang diperjuangkan itu bukan eksistensi ya. Esensinya itu loh. Gitu loh. Kita tidak bicara soal kebebasan gitu loh. Tapi valuesnya ada pada nilai gitu loh. Saya pingin Rito saya tantang nih. Saya tarik omong mereka, kalau Tuhan memberi berkat, kalau misalnya pada rumah wilayah relokasi, karena aku bicara soal rumah hari ini. Misalnya hari di mana orang Ilape terima kunci masuk rumah relokasi, mungkin kita satu malam di situ. Kak Freddy, misalnya antara di Pudu, saya menjanjikan kalau bisa dibuat di Pudu. Karena di sebelah kiri, kalau bilang kontraktor yang undang, itu berbahaya no. Pangan lokal nilai frasa, pesan jagung bose nilai. Gini, saya mau panggung permukaan di Pudu itu, ketika orang terima tentang kunci baru itu loh, itu malam itu harus ada panggung kayak gini loh. Itu keren tuh gitu. Kalau kamu mampir ke Pudu saya setuju gitu, di puncak itu loh, karena di situ ada ama kakak dan ada wawala pun gitu kan. Saya pingin orang dipanggil pulang ke rumah gitu loh dengan tematik ini loh. Selamat datang di rumah baru gitu, welcome, oke? Malam baik. Ya, terima kasih Peter. Memang adik-adik di Tetas di Teater Suara kita coba dorong untuk tidak sekedar bikin teks imajinatif, tapi kalau bisa membongkar sebuah sesuatu yang tersembunyi di balik fenomena-fenomena sosial. Jadi misalnya pengungsi yang sampai sekarang sudah tidak dianggap sebagai pengungsi, ya. Ini yang dibutakan dan publik dipaksa untuk menerima bahwa sudah tidak ada pengungsi, sekalipun mereka tidak tinggal di rumah, ya. Mereka tinggal di pondok, mereka tinggal di kebun, lalu dianggap sebagai tidak ada pengungsi lagi. Akibatnya tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Sementara sebagian orang tidak punya kebun lagi. Ya, orang ini kantor desa di dekat sini, orang Waimatan mau kebun di mana? Tidak ada.
Kecuali yang sudah terlanjur dulu punya kebun di Parang, di Walang, ya dia masih ada kebun. Yang kebun di kampung itu tidak ada lagi. Di Dawolo tidak ada kebun lagi. Bagaimana mereka makan 1 tahun ke depan? Nah, lalu dibangunlah perumahan tanpa ada kebun. Kan dibagi ada lokasi rumah, tidak ada lokasi kebun. Lalu bagaimana mereka nanti? Apakah mereka menjadi pengusaha semua? Atau menjual jasa? Jasa apa yang mau jual? Siapa yang beli jasanya? Ini mungkin PR juga bagi Teater Suara untuk mengangkat hal-hal ini agar dibentangkan ke publik.